Ini adalah kisah Tono dan Tini. Tono terlahir dari keluarga sederhana, sedangkan Tini terlahir dari keluarga yang serba ada. Keluarga Tono tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari perkotaan, sedangkan keluarga Tini tinggal di daerah ibu kota yang serba ada. Kesenjangan antara mereka semakin dalam ketika mereka masuk usia sekolah. Tini dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya, sedangkan Tono tidak. Tini sekolah di kota dengan biaya dari orang tuanya, sedangkan Tono sekolah di desa dengan bantuan pemerintah dari program Indonesia Pintar, PKH, dan bantuan lainnya. Namun, waktu melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa masuk di kampus yang sama karena Tono mendapatkan beasiswa dari kehebatannya dalam olahraga sepak bola. Lalu, uang dari mana untuk menanggung beasiswa Tono dan juga siswa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia? Halo semua, semangat pagi belajar Indonesia. Ada yang tahu dari mana Tono mendapatkan beasiswa? Ya, benar, dari APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Anggaran pendapatan dan belanja negara pada masa kolonial mengacu pada IJW yang berlaku sejak 1867. APBN sendiri terdiri dari 3 hal. Pertama, anggaran pendapatan negara, yakni hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak ada 2. Pertama, pendapatan pajak dalam negeri, dan yang kedua, pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan, yakni pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, pendapatan pajak bumi dan bangunan, seperti pajak perumahan dan pertanahan. Lalu, pendapatan cukai, seperti pajak cukai rokok. Dan pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah, seperti pajak mobil mewah. Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan negara bukan pajak. Pertama, sumber daya alam. Contohnya, bahan bakar minyak dan tambang. Kedua, kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya, PLN, KAI, dan Telkom. Ketiga, badan layanan umum. Contohnya, layanan paspor, perpanjangan SIM, pembayaran tilang, dan lain-lain. Yang kedua, anggaran belanja negara, yakni kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Anggaran belanja negara terdiri dari 1. Gaji dan tunjangan pegawai. 2. Belanja modal untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum seperti gedung, jalan, dan sekolah. Ketiga, pembelian barang untuk peralatan kantor seperti kertas, buku, dan alat tulis. Keempat, bunga utang digunakan untuk pembayaran bunga utang pemerintah. Yang kelima, hibah, pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang atau barang atau jasa diberikan kepada negara lain atau organisasi internasional. Keenam, untuk subsidi bahan bakar minyak
listrik, pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Ketujuh, bantuan sosial diperuntukkan bagi korban bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, termasuk juga bantuan kemanusiaan seperti musibah sepak bola di Kanjuruhan beberapa hari kemarin. Kedelapan, bidang lainnya, pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan kebutuhan yang belum terakomodasi di jenis belanja sebelumnya. Yang ketiga, pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran yang berasal dari pembiayaan utang berupa surat berharga. Selanjutnya, untuk rencana anggaran pendidikan di tahun 2023 sebesar 608,3 triliun rupiah yang terdiri dari 233,9 triliun untuk KIP dan tunjangan guru, 305 triliun transfer ke daerah berupa dana BOS, dan 69,4 triliun untuk dana abadi pendidikan. Wah, besar juga ya dana untuk pendidikan. Besaran anggaran negara karena banyaknya orang kaya yang rajin bayar pajak. Manfaatnya, Tono dan banyak siswa tidak mampu lainnya bisa sekolah tinggi. Oleh karena itu, semakin banyak orang kaya bayar pajak, semakin banyak pula rakyat kecil yang terlindungi. Itu yang dinamakan dengan adil. Bagaimana? Sudah paham bukan? APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Sampai jumpa.